أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang ketiga adalah doa. Peran orang tua, khususnya ibunda, yang ketiga adalah doa. Doa yang baik seorang ibu itu biasanya mustajab. Dan juga doa yang jelek dari seorang ibu juga biasanya mustajab. Maka hati-hatilah ibunda dari berkata yang jelek, sumpah serapah terhadap anaknya. Jangan sampai itu dianggap doa dan akhirnya kejadian untuk anaknya sehingga kemudian dia menyesali. Kita mengenal ulama kaum mukminin Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masya Allah, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah seorang imam, muhaddits, bahkan karyanya Sahih Al-Bukhari adalah kitab buku yang tersahih setelah Al-Quran. Seorang imam yang besar, Al-Imam Al-Bukhari, kita semuanya mengenalnya. Masya Allah. Nah, tahukah kita bahwasanya dulunya dari kecil Al-Imam Al-Bukhari ini dia adalah anak yang buta, tidak bisa melihat. Tetapi ibunya tersebut adalah ibu yang salihah, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga salat malamnya. Dia senantiasa sambut amalan soleh dengan amalan soleh yang lainnya. Selesai salat malam disambut dengan berzikir. Selesai berzikir disambut dengan baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran disambut lagi dengan apa? Berdoa dan sebagainya. Dan setiap salat malam dia tidak lupa untuk menyisipkan satu doa agar penglihatan anaknya itu dikembalikan, agar Imam Al-Bukhari kecil itu bisa melihat. Sehingga suatu ketika ibunya tersebut tertidur, ya, lebih pasnya tertidur saat beribadah, kemudian setelah itu istirahat, tertidur, maka kemudian dia bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan kepada ibunda tersebut, ibunda dari Imam Bukhari tersebut, ya ummah, istayqidhi, fa innallaha qad radda basara banik likathrati du'aiki lahu. Wahai ibu, bangunlah, karena sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu dikarenakan banyaknya doamu untuknya. Masya Allah. Doa kebaikan dari seorang ibu ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar, ketika dia terbangun, dia cek anaknya yaitu Imam Bukhari, dan dicek ternyata bisa melihat. Masya Allah. Ini doa seorang ibu. Dan juga sebaliknya, doa jelek, sumpah serapah dari ibu pun bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyesal. Kita pun pernah mendengar cerita tentang Jurej. Ya. Zaman dahulu, sebelum zaman Nabi SAW, ada seorang yang saleh, ahli ibadah yang bernama Jurej. Jurej ini ketika sholat, tatkala beribadah di tempat sholatnya, di tempat ibadahnya, kalau dulu namanya Sauma'ah. Tempat ibadahnya tersebut namanya Sauma'ah. Tatkala dia beribadah lagi sholat, ibunya manggil, ya Jurej. Sampai Jurej pun akhirnya bingung, ini lagi sholat sunnah. Dia berkata dalam dirinya, ummi wa sholati, ibuku apa sholatku ini yang saya pilihin. Ya. Dia tidak menjawab suruhan ibunya karena dia sadar, ini kalau semuanya dijawab sholatnya batal. Dia akhirnya memilih untuk melanjutkan sholatnya. Dipanggil lagi kedua kalinya, dia masih bingung nih, ibuku apa sholatku ini. Dia tidak menjawab suruhan ibunya. Maka kemudian yang ketiga tidak menjawab juga, akhirnya ibunya pun marah. Wallahi ya Jurej, la amataka Allah. Demi Allah wahai Jurej, semoga Allah tidak mematikanmu, semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai engkau bertemu dengan perempuan yang nakal. Maka ternyata kejadian tiba-tiba Jurej ini ditangkap oleh utusan dari raja, dan ternyata penyebabnya adalah ada seorang perempuan nakal yang dia melahirkan bayi, dan ditanya ini bayinya siapa, dia jawab bayinya Jurej. Masya Allah. Dia ditangkap mau dihukum, sudah diikat tangannya di belakang, ditali sampai lehernya. Kemudian akhirnya dia pun dilewatkan dengan kelompok dari perempuan-perempuan nakal tersebut. Saat dia melewati mereka, dia pun tersenyum. Sehingga pasukan raja pun heran, kamu ini mau dihukum mati kok malah senyum-senyum. Kenapa? Apa jawabnya? Ini doa ibuku kejadian. Jadi kejadian doa ibuku.
Kemudian akhirnya kisahnya sebagaimana yang kita tahu, ditanya, mana perempuan yang tadi mengaku bahwasanya anaknya itu adalah anakku? Maka kemudian ditunjukkan, kemudian mana anak itu, bayi tersebut diambil. Akhirnya apa? Langsung Junaid bertanya kepada bayi tersebut, siapa ayahmu? Maka kemudian bayi tersebut dengan izin Allah bisa berbicara. Ayahku adalah seorang penggembala sapi. Nah, ini menunjukkan ada tiga kisah yang bayi dengan izin Allah bisa berbicara. Ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam saat masih bayi. Kemudian juga bayi pada kisahnya Nabi Yusuf tatkala difitnah oleh istri dari gubernur, istri dari Al-Aziz. Kemudian juga bayi pada kisahnya Juraj ini. Ala kulli hal, hati-hatilah kita ibunda sekalian daripada berdoa yang jelek maupun sumpah serapah terhadap anak kita. Berdoalah yang baik. Nah, di antara juga contoh kisah yang menunjukkan bahwasanya doa yang baik tersebut ya, ternyata dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ibunda para ulama. Kita mengenal Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Tentunya kita mengenalnya dan mungkin kita pernah mendengar kisahnya. Bahkan beliau ya, pernah suatu ketika berkhutbah, di dalam khutbahnya tersebut beliau mengatakan, tidaklah saya bisa sampai ke posisi ini, kepada derajat ini, melainkan karena doa ibuku. Apa ternyata doa ibunya tersebut? Nah, ternyata dahulunya Syekh Abdurrahman As-Sudais beliau mengisahkan bahwasanya saat kecil dia termasuk anak yang ya sedikit nakal, namanya anak-anak. Jadi jangan heran, jangan berkecil hati kalau anak kita nakal, jangan sampai dikata-katai nakal dan sebagainya. Bisa jadi orang-orang hebat tuh biasanya kecilnya nakal. Jadi jangan sampai rendah hati. Baik, jangan sampai rendah diri maksudnya, Afan. Nah, suatu ketika saat ibunya itu memasak dalam jumlah yang besar, dalam jumlah banyak, karena mau ada tamu yang datang, ya, Masya Allah, memasak, dan masaknya itu butuh waktu yang panjang, nggak gampang seperti sekarang. Sudah masak, capek, sudah siap dihidangkan, nunggu tamunya mau datang, tiba-tiba Syekh Abdurrahman As-Sudais kecil itu datang, kemudian ditambahin bumbu semuanya itu. Sayangnya bumbunya bumbu pasir, Masya Allah. Dituang pasir semua di atas makanannya itu, Masya Allah. Ibunya marah pasti, jelas. Siapa ibu yang tidak marah? Masa capek-capek, tamu sudah mau nyampe, malah makanannya ditaburi pasir. Gimana ini? Tapi Masya Allah, lihatlah kesabaran daripada ibunya tersebut. Wahai anakku, kamu pergi sana, pergi sana. Saya nggak bisa lihat mukamu lagi marah ini. Tapi tidak menyumpah serapah. Sana pergi, main ke Masjidil Haram, nanti jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Dan ternyata kejadian. Nah, maka kalau marah, doain yang baik-baik gitu. Sana pergi sana, nanti jadi imam Masjidil Haram. Siapa tahu? Masya Allah. Nanti jadi ustaz, nanti jadi orang sukses. Masya Allah. Nah itu. Nah kan kalau kita tidak, kita kalau marah itu sumpah serapah, dasar anak nakal, dasar gak tahu sopan santun, dasar gak tahu diri dan sebagainya. Bener, anaknya jadi gak sopan santun, jadi gak tahu diri karena didoain. Nah maka ini pelajaran ya, kita semuanya, ibunda khususnya, dan juga ayahanda tentunya. Nah semuanya saat marah ini hati-hati.